Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 TPB 7 Institut Teknologi Sumatera akan membawakan suatu program C++ yaitu menghitung gaya Lorentz pada penghantar listrik dengan dosen pengampu Bapak Asep Nurul Ajid Mustafa ST.MT dengan asisten praktikum Marcel Ferry Timoteus Samosir dan David Panondang Sinaga. Yang beranggotakan kelompok yaitu Lukas Yunan Raiklin Sirait, Hadi Mustaqim, Saud Martua Turnip, dan Ridoni Rio Valentino Manulang. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang dari pembuatan program ini adalah kebutuhan untuk melakukan perhitungan yang kompleks dalam fisika listrik secara efisien. Kami ingin membuat program yang dapat membantu dalam menghitung gaya Lorentz, medan magnet, hambatan listrik, tegangan listrik, dan energi listrik pada penghantar listrik. Teori dasar-dasar C++. Nah, mari kita mulai dengan dasar-dasar C++. Bahasa ini menggunakan sintaks yang terdiri dari instruksi dan struktur data. Instruksi dapat berupa pernyataan untuk melakukan operasi tertentu, seperti pemrosesan data atau pengambilan keputusan, sedangkan struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasi informasi. Variabel dan tipe data. Dalam C++, kita dapat mendefinisikan variabel untuk menyimpan data. Variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya, seperti integer, float, atau string. Untuk menggunakan variabel, kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu dengan menyebutkan tipe datanya. Misalnya, int untuk integer atau float untuk bilangan desimal. Operasi matematika. C++ juga mendukung berbagai operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi ini dapat dilakukan antara variabel atau konstanta menggunakan operator matematika yang sesuai, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Struktur kontrol. Struktur kontrol digunakan untuk mengendalikan alur eksekusi program. Di C++ terdapat beberapa jenis struktur kontrol, seperti pernyataan if, else untuk pengembalian keputusan berdasarkan kondisi tertentu, atau perulangan for dan while untuk mengulang kode berulang kali, serta pernyataan switch untuk pemilihan khusus. Fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dipanggil dari bagian lain dalam program. C++ mendukung pembuatan dan pemanggilan fungsi. Dalam sebuah fungsi, kita dapat menentukan tipe data kembalian, nama fungsi, dan parameter yang digunakan. Fungsi dapat digunakan untuk mengorganisasi kode secara modular dan meningkatkan keterbacaan program. Array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Dalam C++, kita dapat membuat array dengan menentukan tipe data elemen dan jumlah elemen yang ingin disimpan. Elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Program ini menggunakan fitur do while di mana di saat dijalankan aksinya terlebih dahulu setidaknya satu kali baru diulang. Jika menekan huruf Y, maka akan ke fungsi do. Jika selain Y, maka program akan berhenti. Di dalam do while terdapat percabangan if, else if, yang dimana kita harus memilih opsi-opsi percabangan 1 sampai dengan 5, yaitu perhitungan itu sendiri. Yang di dalam percabangan kami menggunakan konsep array.
untuk memudahkan pengguna menginput lebih dari satu data dengan batas perulangan dimulai dari 0 sampai ke 6 data yang akan diinkremenkan atau ditambah sampai batas ke 6 data tercapai. Untuk lebih jelasnya, mari coba kita melihat di demo programnya. Saat menjalankan program, pengguna akan diminta untuk memilih jenis perhitungan yang ingin dilakukan, seperti menghitung gaya Lorentz, medan magnet, hambatan listrik, degangan listrik, atau energi listrik. Pengguna juga diminta untuk memasukkan jumlah data yang akan dihitung. Nah, misalnya jika pengguna memilih untuk menghitung gaya Lorentz, mereka akan diminta untuk memasukkan nilai-nilai seperti arus listrik, medan magnet, dan panjang penghantar. Setelah memasukkan data, program akan menghitung dan menampilkan hasil perhitungan gaya Lorentz untuk setiap data. Kemudian, selanjutnya jika pengguna memilih untuk menghitung medan magnet, mereka akan diminta untuk memasukkan nilai-nilai gaya Lorentz, arus listrik, dan panjang penghantar. Program akan menghitung dan menampilkan hasil perhitungan medan magnet untuk setiap data. Dan kemudian pada pilihan menghitung hambatan listrik, pengguna diminta untuk memasukkan nilai-nilai seperti tegangan listrik dan arus listrik. Program akan menghitung dan menampilkan hasil perhitungan hambatan listrik untuk setiap data. Kemudian yang selanjutnya yaitu jika pengguna memilih untuk menghitung tegangan listrik, mereka akan diminta untuk memasukkan nilai-nilai seperti arus listrik dan hambatan listrik. Program akan menghitung dan menampilkan hasil perhitungan tegangan listrik untuk setiap data. Dan yang terakhir yaitu jika pengguna memilih untuk menghitung energi listrik, mereka akan diminta untuk memasukkan nilai-nilai seperti tegangan listrik dan arus listrik. Program akan menghitung dan juga menampilkan hasil perhitungan energi listrik untuk setiap data. Nah, di antara semua perhitungan yang sudah dilakukan, kami juga di dalam program kami menampilkan yaitu dapat menghitung total gaya dan rata-rata gaya dari semua data yang dimasukkan oleh pengguna. Kesimpulan, dalam video singkat ini kami telah memperkenalkan program kami yang dapat menghitung parameter dalam fisika listrik menggunakan hukum Lorentz. Program ini dapat membantu dalam perhitungan gaya Lorentz, medan magnet, hambatan listrik, tegangan listrik, dan energi listrik pada penghantar listrik. Dengan menggunakan program ini, pengguna dapat dengan mudah menghitung dan memahami konsep-konsep berikut. Terima kasih telah menonton video singkat ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sampai jumpa. Dadah.